Pak, Assalamualaikum Pak. Salam. Alhamdulillahirobbilalamin. Gini Pak, saya ditugaskan dari CGP Pak, ya, calon guru penggerak, untuk mewawancarai atau menginterview, mencari informasi terkait 9 langkah ini Pak, penanganan kasus atau permasalahan dilema etika. Di mana dilema etika ini ada prinsipnya dihadapkan dengan 2 masalah dan pengambilan keputusan sebenarnya semuanya baik, Ya. cuma dari baik itu ada yang terbaik gitu ya, sehingga membutuhkan nilai-nilai kebajikan dalam mengambil kebijakan seperti itu Pak. Mungkin diharapkan tadi itu CGP ini nanti diharapkan jadi pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin pelajaran tadi itu jelaskan adalah bukan hanya sebagai guru, sebagai pemimpin muridnya, tetapi diharapkan nanti ke depan insya Allah mudah-mudahan ada nasib dan sebagainya jadi kepala. Yang sudah ini Bapak kan sudah jadi kepala nih, mungkin nanti Bapak jadi pengawas, saya yang jadi kepala gitu. Sehingga itu bergantian gitu ya. Maka untuk itu, untuk memberikan kompetensi di hal tersebut, CGP ini ada tugas untuk mengaktualisasikan atau membandingkan nilai-nilai yang didapat dalam rangkaian CGP di modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan berbanding lurus gitu ya. Atau nanti apakah berbanding lurus atau tidak nanti dilihat dari pengambilan keputusan ini. Jadi pengalaman Bapak, saya ngambil Bapak ini sebagai figur lah, dianggap karena Bapak sudah jadi kepala, sudah guru juga sudah lama ya Pak, kira-kira berapa tahun? Dari 92. Udah lama, mungkin udah banyak tuh Pak permasalahan-permasalahan yang dilema yang sudah dihadapi dan sudah diselesaikan oleh Bapak. Makanya saya pengen nanya-nanya gitu. Boleh bertanya? Boleh Pak. Jadi Pak, kira-kira nih pernah nggak Bapak menghadapi situasi tersebut tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan? Itu sering. Jadi menghadapi situasi seperti itu memang sering ya. Jadi ketika kita mau ambil keputusan ternyata ada beberapa pendapat yang memang itu nyatanya kan benar semuanya. Cuma kita bagaimana caranya supaya keputusan yang diambil itu yang terbaik. Ya makanya disebut dilema itu Pak ya. Iya. Oke, jadi Pak, selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang dikatakan dilema tersebut dalam pengambilan keputusan atau bujukan moral lah, katakan seperti itu. Gimana tuh cara mengidentifikasinya? Ya, kita dalam rangka untuk memecahkan masalah itu memang walaupun banyak pendapat ya tentunya tetap kita akan mengidentifikasi akar permasalahan tersebut. Sebab apabila kita belum tahu akar permasalahannya, ya tentunya kan kita tidak bisa meneruskan masalah. Sehingga identifikasi itu harus dilakukan. Penting ya Pak ya? Harus seperti itu. Iya. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan baik di sekolah, baik secara pribadi seperti itu atas 2 kepentingan yang tadi gitu Pak. Jadi selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Jadi dalam pengambilan keputusan kalau memang masalahnya itu masalah yang ringan bisa kita ambil keputusan langsung. Namun apabila itu menyangkut misalnya siswa, menyangkut nama baik orang tua sekolah, maka kita harus bermusyawarah dengan para wakil, kemudian juga guru PP, mungkin juga pegawai, guru, bahkan bisa juga dalam proses pengambilan keputusan kita juga minta pendapat-pendapat dari pihak-pihak lain yang berkompeten dan banyak terhadap masalah yang tadi ya. Jadi tergantung daripada sifat masalahnya ya. Ya tergantung masalahnya seperti apa. Ruang lingkupnya apa permasalahan? Iya. Oke. Ini Pak, kira-kira dari permasalahan yang harus mengambilkan keputusan dilema tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak sering lakukan? Jadi untuk prosedur khusus itu tidak ya, tergantung ya tadi bentuk permasalahan seperti apa. Tapi apabila memang masalahnya itu
sangat rumit, ya kita personnya kita lakukan identifikasi permasalahan, kemudian kita kumpulkan teman-teman yang berkompeten dalam masalah tersebut. Kemudian bahkan kita juga perlu pihak-pihak lain yang bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi intinya kita dari berbagai pendapat tadi, nah baru kita bisa mengambil kesimpulan, berarti keputusan terbaik adalah ini. Jadi yang jelas kita harus melihat sisi positifnya, negatif dari keputusan itu harus kita pertimbangkan gitu kan, atas dasar musyawarah tadi. Berarti hal-hal apa saja nih yang selama ini dianggap efektif nih dalam mengambilkan keputusan? Jadi ada pertimbangan untuk pengambilan keputusan, hal-hal efektif apa yang perlu Bapak pertimbangkan? Jadi yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan tadi Pak ya, berarti pertama itu kita harus tahu akar masalahnya dulu, itu pertama. Kemudian yang kedua, kemudian tentang pihak-pihak yang terkait atau berkaitan misalnya dengan masalah siswa ini ya. Utamanya ada keselamatan atau nama baik siswa, orang tua, kemudian sekolah itu harus dijaga pada dasarnya itu. Sehingga kita butuh musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini Pak, tentunya kan rumit juga ya Pak dalam permasalahan dilema ini. Tentunya banyak hal ya, yang menjadi katakanlah tentunya kan tidak mulus saja Pak dalam menghadapi permasalahan dilema ini, ada tantangannya tentunya gitu ya. Ya, jadi apa hal saja yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang sering terjadi itu begini, jadi pada saat kita mau ambil keputusan, ternyata masing-masing orang itu mempunyai ego sendiri-sendiri. Sehingga tentunya dalam hal inilah, maka ketika itu terjadi semacam itu, maka kita harus melibatkan pihak lain yang bisa menengahi. Nah, misalnya dalam kasus misalnya anak bermasalah ini, kemudian ada tuntutan anaknya harus dikeluarkan, ya kita harus berpikir ya boleh, tapi yang jelas kan begini, benar ini anak ini melanggar tata tertib, harus dikeluarkan, kita jangan sampai salah, anak itu tetap harus belajar, harus sekolah. Sehingga apa? Sebaiknya kita carikan solusi, yaitu misalnya kita carikan sekolah yang untuk pindah demi keselamatan nama baik sekolah kita. Yang kedua juga menyelamatkan anak itu tetap sekolah, kemudian tetap menjaga nama baik keluarganya. Sehingga diistilah kita juga perlu koordinasi dengan sekolah yang baru. Kenapa ini pindah ke sini, kita terang-terangan gitu kan. Jadi supaya nanti di tempat itu bisa mendapatkan pembinaan yang lebih gitu kan. Walaupun sebenarnya misalnya kasus kemarin itu kan sebenarnya masalah itu sudah selesai, tetapi karena ada harus kan ya kita kan kita mencoba mencari jalan yang terbaik gitu kan. Sehingga yang penting anak tetap sekolah ya, jangan sampai putus sekolah gitu kan. Jadi pada intinya mah yang mengakomodir itu kodrat anak gitu ya, yang harus wajib sekolah gitu seperti itu ya. Dan artinya intinya menjaga nama baik ya. Semuanya. Ya. Baik anak, kemudian sekolah kita, orang tuanya, keluarganya, sekolah lain terjaga. Jadi jangan mengumbar aib. Nah, terus apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang seperti tadi atau kasus-kasus lain? Jadi untuk masalah-masalah tergantung sifat dan urgensinya. Jadi kalau memang hari itu kita bisa menyelesaikan ya kita selesaikan. Tetapi kalau masalahnya itu membutuhkan waktu khusus, bahkan butuh orang lain, ya kita perlu jadwalkan, kita harus berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu dalam menyelesaikan masalah. Oke,
berarti intinya pada kalau jadwal atau tata kelola dalam penyelesaian masalah ini berarti tergantung dari sifat dan urgensi dari permasalahan dilema tersebut ya Pak ya. Iya. Terus ada lagi Pak pertanyaan nih yang membuat hati saya masih apa ya, masih perlu ditanyakan, dicari sumbernya gitu kan Pak. Ini ketika Bapak ini apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendukung Bapak ini, faktor lain lah, baik faktor dari mana saja yang mendukung pengambilan keputusan Bapak untuk mempermudah pengambilan kebijakan. Tentunya kan karena kita berada di sekolah yang akan membantu saya dalam mengambil keputusan, ya tentunya pertama para wakil, kemudian yang kedua adalah dari guru bimbingan konseling, maka yang membidangi tentang permasalahan siswa itu adalah bimbingan konseling. Oke, jadi maksud Bapak ini tergantung dari sifat masalahnya ya. Iya. Ketika berkaitan dengan psikologis mungkin bimbingan konseling, bimbingan siswa dan sebagainya. Kalau berkaitan dengan kriminal dan sebagainya berarti kita ke hukum gitu ya. Jadi ketika ini misalnya menghadapi siswa permasalahan dengan masalah kriminal, gitu, kita konsultasi dengan pihak yang berwajib. Kan pernah saya lakukan hal itu, Pak, seandainya ada masalah seperti ini, sampai di mana kewenangan sekolah. Oh, ternyata di pihak kepolisian itu sudah ada batas-batasnya. Ketika anak melanggar ini masih tanggung jawab sekolah. Oh gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah melakukan ini, itu sudah bukan kewajiban sekolah, tapi sudah kewajiban polisi misalnya. Atau misalnya ada ini udah masalahnya perlindungan anak. Oh, iya. Jadi ada batas-batasnya. Iya. Iya, jadi kapan sekolah itu masih boleh atau wajib membimbing dan kapan itu sudah bukan ranahnya sekolah. Ternyata begitu. Oke, luar biasa nih Pak ya pembicaraan kita, ternyata luar biasa dari 9 unit keputusan yang dilakukan oleh Bapak itu kan mungkin salah satunya Pak ya. Ya. Saya yakin banyak sekali Pak nih permasalahan yang pernah diselesaikan oleh Bapak, khususnya di pengambilan keputusan yang dilema itu ya Pak ya. Ya. Memang kayaknya dilema itu luar biasa. Memang ada dua pilihan gitu ya seperti itu. Nah, terus dari semua yang Bapak uraikan, mulai dari identifikasi, langkah-langkah, prosedur, terus hal apa saja yang dibutuhkan, nih dari pembicaraan kita ini, dari semua permasalahan yang Bapak pernah hadapi, kira-kira ini yang menjadi pembelajaran Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini seperti apa Pak? Jadi kesimpulannya kalau di dalam mengambil sebuah keputusan itu kita harus berpikir dingin Pak. Ya. Jadi berpikir dingin, kemudian tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, kemudian kalau perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu karena Pak demi semuanya. Jadi kalau namanya keputusan terburu-buru justru itu mungkin bisa sama dalam mengambil keputusan sehingga nanti banyak yang masalahkan, kemudian penyesalan nggak ada gunanya. Kenapa saya harus kemarin memutuskan begini, gitu kan? Jadi musyawarah itu sangat diperlukan. Kemudian menyelesaikan masalah yang kepala dingin itu sangat diperlukan. Sehingga di sini ketika ada masalah itu kita intinya bukan mencari siapa yang salah, tapi solusi yang kita cari. Oke, baik Pak. Luar biasa ya. Jadi ternyata nih setelah kita ngobrol-ngobrol ya tentang dilema etika yang pernah Bapak lakukan, luar biasa ya Pak ya. Jadi saya juga agak kendor nih jadi pemimpin pembelajaran kalau gini Pak, agak susah gitu ya. Tapi insya Allah lah Pak ya, dengan berjalannya pengalaman kita, terus kita sambil terus menggali kompetensi di bidang ini ya mungkin kita bisa juga ya seperti itu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Aku ini jauh-jauh ini datang ke sini nih. Iya. Ada beberapa hal yang keperluan yang saya perlu sampaikan dan perlu diobrolkan kepada Iya. ini tentang tugas dari CGP ini calon guru penggerak tentang Bergerak terus ya. Bergerak terus. dan ya barokah ini ya. Amin, amin. Nah, tentang dilema pengambilan keputusan yang dilema etika ini. Nah, mungkin diharapkan CGP ini menjadi pemimpin pembelajaran. Jalur pengganti Umi ya, nanti kepala sekolah Kepala ya. sekolah, rektor sekolah mungkin harus mengetahui beberapa permasalahan di dalam realita kehidupan kenyataannya dalam dunia kerja ya, dan sebagai kepala sekolah, jadi pengawas ataupun jadi guru itu sendiri. Jadi tentunya saya memilih Umi karena sudah tahu lah. Karena yang banyak masalah ya. Enggak, maksudnya ya tentunya Mi, tentunya dianggap oleh saya apa ya, perjalanan menjadi guru ini sudah berapa tahun? 28 tahun. 28 tahun, waktu yang lama Iya, nih, iya, seperti benar, itu. benar. Jadi tentunya dari perjalanan Umi ini yang lama, tentunya menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika dalam pengambilan sebuah Mau berapa keputusan. masalah? Ayo. Cukup dua aja. Pokoknya banyak ya. Dengan cukup dua aja lah Iya, ya. siap, siap. Untuk dijadikan referensi saya bagaimana cara pengambilan keputusan Iya. dalam kasus dilema etika ini Iya. sendiri. Oke, tentunya ada beberapa hal nih. Oke, bisa diceritakan nih yang dua itu kasusnya kira-kira? Iya. Jadi kan tentunya Umi itu sebagai kepala sekolah itu harus jelas memahami dulu kompetensi yang harus Umi miliki ya. Salah satu diantaranya adalah kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Kemudian kompetensi pembelajaran, kompetensi manajerial, kompetensi apa membumingkan sekolah ya, itu adalah salah satu kompetensi juga gitu. Jadi dari kompetensi ini harus bisa bagaimana caranya mengembangkan khususnya peserta didik. Kan tujuan kita itu, tujuan pendidikan nasional itu jelas meningkatkan atau mengembangkan potensi diri dari peserta didik kan. Apalagi SMA 16 itu kan sekolah penggerak Pak. Tahu nggak SMA 16 sekolah penggerak? Maka untuk itu Sombong nih. ya. Maka untuk itu nih saya kesini cari sumber gitu ya. Iya. Supaya lebih apa ya, penjelasannya lebih tadi itu sesuai dengan guru penggerak ini. Iya. Ya kan kalau sekolah penggerak itu memfokuskan pada hasil belajar peserta didik untuk meningkatkan apa namanya literasi, numerasinya dan karakter profil pelajar Pancasilanya yang diawali dengan kepala sekolah dan guru yang unggul. Nah itu, jadi sudah jelas di sini kita itu harus memfokuskan pada kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan kompetensi. Terus dari kasus yang tadi ini ada dua itu selama ini kami mengidentifikasi kasus tersebut dalam dilematika itu seperti apa? Jadi kan awalnya kita harus mengetahui dulu apa sih kompetensi Umi. Setelah memahami kompetensi, kemudian Umi kan tadi tahu bagaimana caranya untuk meningkatkan kompetensi. Umi memahami karakter peserta didik di SMA 16 ini, ternyata peserta didik di SMA 16 ini mungkin karena daerah pantai ya, jadi senangnya olahraga gitu, voli, futsal gitu. Kemudian yang cewek-ceweknya senangnya nari gitu, main kasidah, kemudian marawis gitu. Nah ini sesuatu yang harus dipamerkan kan, kalau seperti itu dilatih, dipamerkan juga. Nah oleh sebab itu Umi berpikir bahwa ini sangat dibutuhkan lapangan futsal. Sangat dibutuhkan Sasana Krida yang selama Umi datang itu, yang waktu Umi datang ke SMA 16 itu tidak ada itu semuanya gitu. Sedangkan itu adalah sarana yang sangat dibutuhkan dan sangat efektif untuk meningkatkan kompetensi peserta didik gitu. Jadi akhirnya Umi itu ini harus punya Sasana Krida, ini harus punya lapangan futsal. Tapi permasalahannya nih, ini bener kan? Bikin Sasana Krida, bikin lapangan futsal, bener kan? Nggak salah kan? Berdasarkan kebutuhan. Iya, kebutuhan peserta didik. Permasalahannya duitnya dari mana gitu, karena kan jumlah peserta didiknya sedikit, bosnya juga sedikit kan, seperti itu. Dan juga ternyata setelah koordinasi dengan bendahara, dengan Wakasek, dengan tim pengembang sekolah, akhirnya kan kita lihat juknis bos, ternyata tidak boleh itu membuat
membuat sasana kerja nggak boleh. Nah itu perubahan. Di satu sisi menurut Umi ini benar, tapi Juknismas juga benar. Itu yang membuat dilemanya. Itu dilema etika kan. Terus gimana itu? Ya ini akhirnya kan Umi berunding ya itulah terjadi pertentangan. Ada yang mundur, ada yang ayo maju aja gitu, tapi banyaknya yang mundur gitu. Oke, untuk kasus tadi itu kan dilema etika ya, dilema etika. Terus bagaimana menjalankan pengambilan keputusannya sebagai kepala sekolah? Jadi untuk menyelesaikan dilema etika yang tentang sana pelaksanaan ini, yang pertama tentunya Umi harus rapat kecil dulu dengan tim pengembang kurikulum, gitu ya. Harus rapat kecil dulu. Apakah kita ini harus melaksanakan gitu dengan berbagai konsekuensi ya, dan ini memang tujuannya adalah untuk pengembangan kompetensi peserta didik, dan akhirnya keputusan dari tim pengembang ini akhirnya setuju. Nah setelah setuju kita cari dulu nih dananya dari mana gitu. Nah dananya tentunya ya tidak lain dari bos, tetapi kan tidak diperbolehkan. Nah pada saat kata tidak diperbolehkan oleh Juknismas, Umi mencari dulu orang lingkup dalam dulu ya. Alternatif gitu ya? Iya, alternatif dulu. Ini boleh nggak? Gitu. Kalau memang sepakat tidak ini kita akan membuat kegiatan ini. Kalau sudah sepakat, kita cari stakeholder. Nih, ada nggak nih di sekitar kita masyarakat yang bisa mendukung kegiatan kita ini? Nah, salah satu diantaranya adalah kita berkomunikasi dengan tokoh bangunan yang alhamdulillah menyetujui kapanpun mau dibayar selama itu untuk pendidikan, katanya seperti itu. Nah setelah itu kita lari ke permasalahan ini, nanti bos itu akan diperiksa oleh siapa sih gitu. Oh ternyata oleh inspektorat. Ayo kita mendekat merapat ke inspektorat, kita komunikasikan dengan pihak inspektorat tentang kebutuhan dari bawah, kebutuhan dari kita dari sekolah. Sampai pada akhirnya diputuskan, silahkan itu urusan sekolah, yang penting bagaimana pelaporannya bisa rapi seperti itu. Jadi itu pendekatan yang dilakukan. Nah setelah selesai dari inspektorat, ayo kita masukkan ke dalam rencana anggaran sekolah gitu. Terus gini nih, dari langkah-langkah tadi dan prosedur yang ditempuh oleh Umi dalam menyelesaikan dilema etika ini, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan lah dalam pengambilan sebuah keputusan? Ya, yang menjadi tantangan adalah pastinya itu adalah dana ya. Karena kan di Arkas itu tidak boleh pendanaan membuat ya yang di atas 100 juta tuh. Nah, sedangkan Sasana Krida itu kan di atas 50 juta maksudnya ya. Sedangkan Sasana Krida itu kan lebih dari 50 juta. Yang pada akhirnya untuk tahun pertama ini yang bisa dilaporkan di dalam Arkas itu hanya 50 juta. Berarti yang lainnya dana talangan. Nah ini yang sulit itu dana talangannya itu. Yang pertama itu tantangan juga tuh. Kemudian yang kedua adanya yang pro dan adanya yang kontra. Nah itu masalahnya cukup rumit, dan bagaimana kita memberikan penjelasan gitu yang sejelas-jelasnya terhadap teman-teman yang kontra. Mungkin itu. Terus apa langkah Umi untuk memastikan atau memberikan katakanlah penjelasan, memberikan kepada tadi itu orang-orang yang tadi itu pro kontra? Iya, yang kontra tentunya ya. Ya langkah-langkahnya yang pertama kita sosialisasikan dulu tentang tujuan sekolah penggerak ini apa gitu. Tujuan kita ini sebagai pendidik adalah meningkatkan kompetensi peserta didik. Itu aja. Dan benar yang kita lakukan ini benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Ya, alhamdulillah bisa selesai itu setelah mensosialisasikan. Dari situasi tersebut adakah seseorang atau faktor lain lah, selain teman sejawat, faktor lain lah selain ini yang mendukung terhadap proses keputusan dilema etika yang jelas tidak hanya dari teman sejawat ya. Ya kata Umi juga stakeholder itu penting banget itu. Penting banget apalagi dengan kaitan dana yang kurang ya. Kita kan ada tokoh bangunan itu jarang-jarang ada tokoh bangunan yang apa namanya itu yang mau gitu ya
menyimpan dananya di sekolah dan dalam jangka waktu berbulan-bulan, mungkin seperti itu. Oke. Luar biasa ini ya. Iya, Kita pokoknya ngobrolnya luar gitu. biasa, dilemanya luar biasa, tapi dengan pengalaman-pengalaman dan proses dilakukan terus, ternyata ada solusi dalam pengambilan sebuah keputusan yang Umi lakukan. Iya, selama itu memfokuskan pada Kebutuhan. kompetensi peserta didik, kebutuhan peserta didik, jalan terus. Jalan terus. Pokoknya ada Oke. hambatan sepak-sepak Sampai aja sana. gitu. Oke, selain yang tadi kan diceritakan 2 nih. Iya. Ada satu lagi nih. Kira-kira apa yang diceritakan? Yang satunya itu tentang kaitan peserta didik, Pak. Peserta Ya. didik. Yang Jadi, gimana nih peserta didik? Iya di sekolah SMA 16 ini kan kebanyakan ya mayoritas orang tuanya itu di laut ya. Oh, Jadi di- yang oh, ya, di pantai. nelayannya, Di pantai. iya, jadi banyaknya para nelayan gitu ya. Nah. Banyak para nelayan, yang pertama para nelayan yang Iya. kedua menengah ke bawah gitu. Terus kasusnya seperti apa? Nah kasusnya begini Pak Ani, banyak peserta didik itu kan kita punya tata tertib nih Pak. SMA 16 itu punya tata tertib yang harus benar-benar ditaati ya. Salah satu di antaranya jika peserta didik terlambat gitu ya sampai jam 8 itu kena poin 30 loh Pak. Nah gitu. Nah kalau poinnya nyampe 100 ya out lah gitu. Nah itu ya. Nah ternyata banyak peserta didik kita itu yang datang itu jam 8 Pak. Udah datang jam 8 ngantuk pula Pak. Gitu. Nah setelah diinvestigasi oleh tim investigasi, karena di SMA 16 punya tim investigasi yang terdiri dari BK, dari apa namanya komite, dari orang tua siswa, dari satu orang peserta didik dan juga dari Makassar Kurikulum, Makassar Humas dan kepala sekolah gitu. Nah setelah diamati oleh tim investigasi ternyata memang benar si anak itu kesiangannya bukan karena tidak taat aturan, tapi dia membantu orang tuanya jadi ABK laut, jadi ikut nyari laut ikan, jadi nelayan gitu. Nah itu mereka itu memang untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya, ada yang ayahnya sudah meninggal gitu, jadi dia itu menjadi tulang punggung keluarganya gitu, membantu ibunya gitu. Ada juga yang memang ayahnya mengajak dia gitu ya untuk ikut ke laut gitu. Nah itu seperti itu Pak. Nah sekarang anak membantu orang tuanya, bener nggak Pak? Bener kan? Iya kan? Itu tidak salah kan tersebut kan? Terus anak tidak mentaati aturan sekolah, kita kasih sanksi, betul tidak? Betul. Nah, berarti Dilema enggak? Iya. Dilema itu kan. Nah itu yang sangat membingungkan gitu. Dilemanya di situ ya. Iya Oke. gitu. Terus ya akhirnya itu mengambil keputusan dong. Tapi sebelum mengambil keputusan ya tentunya harus dirundingkan dulu, harus dihadirkan dulu orang tua siswanya gitu. Kita berunding dulu. Karena bukan satu orang dua orang loh di sini. Karena kasusnya seperti itu. Nah, setelah Umi membuat langkah-langkah, berarti membuat prosedur ya, tadi itu dengan cara mensosialisasikan kepada orang tuanya mungkin ya tentang hal tata tertib tadi. Oh ya, kalau sosialisasi tata tertib itu sebelum anak masuk juga pada saat tahun ajaran baru itu sudah disosialisasikan. Terus hal apa saja yang selama ini dianggap efektif nih untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Yang efektif itu yang pertama adalah semua komponen yang ada di sekolah ini harus benar-benar melaksanakan suatu kegiatan itu dengan ikhlas, gitu ya, dengan kesadaran penuh, lunas, kemudian yakin akan kebesaran Allah, itu kemudian memfokuskan pada peningkatan kompetensi peserta didik. Komitmen Semua kan ya, komponen namanya komitmen komitmen, semuanya harus visi dan misi yang sama, Yang gitu. sama ya. Itu Jadi komitmen yang sama ya. komitmen yang sama dalam mencapai visi dan misi sekolah. Oke. Terus hal apa saja ya nih untuk membangun komitmen itu sendiri yang Umi lakukan untuk membuat sebuah keputusan? Hal-hal yang Misalkan ini guru kan ya, kan kita di sini biar banyak ya guru, komite sebagainya. Kira-kira apa hal saja yang menjadikan komitmen itu kuat gitu? Ya, yang jelas Umi itu selalu melakukan refleksi yang selalu dilakukan setiap minggu. Nah, kita Jumat sebelum pulang itu kita refleksi. Di situ kita membicarakan betapa pentingnya gitu kan meningkatkan kompetensi peserta didik itu. Jadi benar-benar dibutuhkan guru kepala sekolah yang benar-benar memahami karakter